Baik, topik kita di minggu ini ingin mengingatkan kembali tentang latihan Anda di pelajaran metode penelitian tentang rangkuman dari metodologi penelitian terhadap skripsi. Ya. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya memberikan latihan kepada Anda untuk dapat merangkum bagaimana metodologi penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang skripsi di tahun sebelumnya. Nah, sebelum saya masuk ke bagian itu, kita berbicara tentang apa bidang penelitian yang Anda akan temui. Sebelumnya kan ini, Anda mempelajari di data mining, baru metode a priori dan association rule. Kemudian Anda mempelajari kecerdasan buatan, baru Anda pelajari string matching. Nah, saya memberikan sedikit tentang materi sistem pendukung keputusan, namun saya kemarin ada menyampaikan di kelas ya, namun yang datang sedikit. Nah, Anda bisa saja mencari di YouTube saya tentang metode Mora dan Mosra. Ya. Jadi ada 3 bidang ini saja dulu mungkin yang bisa kalian pelajari karena bidang ini yang cukup sederhana, ya, cukup sederhana. Apalagi yang metode yang saya berikan ini, Mora dan Mosra ini sederhana sekali nih. Anda bisa lihat di link YouTube saya di channel Mesran. Nah, jadi bidang penelitiannya seharusnya Anda sudah bisa menentukan ya dari beberapa minggu yang lalu. Ya kalau misalnya belum ada, saya harapkan minggu ini Anda tentukan bidang yang nantinya menjadi penelitian Anda itu apa. Kemudian Anda harus menentukan judul penelitiannya, ya, judul penelitiannya. Nah, di sini saya memberikan beberapa judul yang bisa Anda gunakan ya. Ini beberapa judul yang bisa Anda gunakan. Bidang topiknya ke ini. Yang pertama ada siswa magang, ya. Kemudian penilaian kinerjanya, kemudian siswa magang terbaik. Jadi satu topik tentang siswa magang ini, penerimaannya dicoba, dibuat, kemudian yang magang itu dinilai kinerjanya, kemudian yang siswa magang itu cari yang terbaiknya siapa gitu. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian penilaian kinerja tenaga kependidikan, misalnya ini. Kemudian penilaian dosen non-komputer terbaik, misalnya. Kemudian penerimaan dosen tetap. Kemudian penerimaan dosen luar biasa atau dosen tidak tetap. Ya, kemudian pemilihan penerima beasiswa uang kuliah tunggal. Kemudian penilaian kinerja unit kegiatan mahasiswa. Nah, kemudian rekomendasi calon ketua BEM Universitas Budi Dharma. Jadi ini yang saya arahkan tentang tugasnya ya, penelitiannya. Jadi kalau di bidang SPK saya memberikan rekomendasi judulnya ambil yang seperti ini. Ini kalau bidangnya SPK ya. Kalau bidangnya data mining, silakan Anda berdiskusi dengan dosen-dosen yang pada bidang data mining ataupun bidang yang AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, berhubung saya pengajar SPK di semester 6 yang akan datang, saya memberikan yang seperti ini untuk topik penelitian Anda. Karena Anda masih semester 5, masih pemula ya, masih sederhana aja. Nah, apabila ini dijadikan judul penelitian, Anda bisa memilih salah satu dari judul itu seperti ini. Ya, ini misalnya Anda pilih sistem pendukung keputusan penerapan metode Mora pada penerimaan siswa magang. Nah, ini bisa juga. Ya, jadi ini studi kasusnya di mana buat saja di Universitas Budi Dharma. Jadi semuanya ini bisa di Universitas Budi Dharma ya. Jangan di tempat lain karena nanti terkendala dengan risetnya. Jadi malah merepotkan. Ya, bukan membantu tapi malah merepotkan jadinya. Kenapa? Butuh surat riset, nanti ada waktu ngambil data lagi, kemudian pas pergi ke instansinya tidak diperkenankan lagi. Nah, jadi itu menjadi alasan Anda kenapa tugasnya tidak selesai. Jadi saya mengarahkan ke Universitas Budi Dharma saja.
Nah, kalau judul yang lain misalnya ini kan pakai metode Mora. Jadi Anda bisa gunakan metode Mosra ganti untuk topik yang kedua. Ya, sistem pendukung keputusan penerapan metode Mora pada penerimaan siswa magang. Nah, kalau misalnya udah ada dua judul yang seperti ini, Anda bisa buat begini. Nah, penerapan analisa penerapan. Jangan perbandingan ya, analisa penerapan metode Mora dan Mosra pada penerimaan siswa magang. Nah, ini bisa ini menjadi judul ketiga. Jadi, satu kelompok Anda ambil pilih satu judul ya, dari topik yang di atas, pilih metodenya apa. Ya, satu kelompok ada 2 orang. Silakan Anda mencari ini judul penelitiannya. Nah, contoh yang kedua misalnya ini, sistem pendukung keputusan dalam pemilihan penerima beasiswa uang kuliah tunggal, menerapkan metode Mora. Jadi nanti ada lagi yang metode Mosranya gitu. Jadi itu bisa dikombinasikan seperti yang ketiga. Ini kan 2 metode, tapi bukan perbandingan, namun analisa penerapannya, ya bukan perbandingan. Jadi cukup bisa memberikan kemudahan kepada Anda yang baru masuk ke tahapan penelitian pemula, sehingga Anda bisa membuat bagaimana sih laporan penelitian itu nantinya. Nah, dimulai dari bidang minatnya apa, ya bidang penelitiannya apa, kemudian judul penelitiannya apa. Nah, rumusan masalahnya lagi. Rumusan masalahnya itu cukup sederhana. Minggu lalu sudah saya sampaikan ya. Topiknya kan tentang identifikasi masalah dan rumusan masalah. Itu bisa diambil di situ. Contohnya itu bisa. Jadi cukup simpel sih sebenarnya. Nah, bagaimana tentang metodologi penelitiannya? Jadi latihan Anda kan yang pertama itu kan membuat merangkum metodologi penelitian pada suatu skripsi. Ya kan itu kan yang saya jadikan Anda suatu latihan supaya sebelum masuk ke penelitian, nah latihan-latihannya bagaimana melihat metodologi penelitiannya. Nah, di sini saya memberikan suatu gambaran tentang skripsi. Sebenarnya sih skripsi ini bisa Anda lihat di perpustakaan, ya. Nah, skripsi-skripsi yang ada di perpustakaan biasanya ada yang seperti ini gitu. Kalau bab satunya berbicara sampai metodologi penelitian sampai sistematika penulisan. Nah, di skripsi yang ada di perpustakaan itu bisa Anda lihat metodologi penelitiannya bagaimana. Ya, jadi ini yang perlu Anda pahami. Namun, di metodologi penelitian yang ada di skripsi tahun 2020 ke bawah, itu tidak begitu lengkap. Kenapa? Kita lihat di metodologi penelitiannya. Nah, di metodologi penelitiannya, nah ini. Jadi di metodologi penelitiannya di poin 15 tidak begitu lengkap penulisannya, ya, seperti ini. Dia menjelaskan penelitian lapangan apa. Di dalam penelitian lapangan ada pengamatan, wawancara, sampling. Ini teknik pengambilan datanya, ya, teknik-teknik yang dilakukan dalam pengambilan data. Kemudian dia melakukan penelitian kepustakaan, ya seperti ini. Kemudian di penelitian kepustakaan ini dijelaskan bahwa tujuannya untuk membaca literatur-literatur untuk mereview tentang topik yang akan diteliti ya sehubungan dengan metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan kan Promite nih, tentang bidangnya itu ke sistem pendukung keputusan gitu. Jadi penelitian kepustakaan ini untuk mencari teori-teori yang berkaitan tentang bidang itu tadi dan metode yang digunakan. Nah, kemudian di metodologi penelitian yang skripsi tahun 2020 ke bawah ada ini membicarakan analisa masalah. Nah, seharusnya analisa masalah ini dikaitkan dengan solusi yang ditawarkan gitu. Apakah masalah yang ditemuin bisa diselesaikan dengan solusi yang ditawarkan. Nah, di sinilah sebenarnya penerapan metodenya. Nah, kemudian tahapan perancangannya. Nah, di sini apabila kalau menggunakan perancangan program. Kalau ada pengujiannya bagaimana? Kalau ada implementasinya bagaimana? Nah, ini terlihat di
skripsi yang ada di perpustakaan, ya. Terlihat di skripsi yang ada di perpustakaan. Kalau melihat dari skripsi pada tahun 2021, ini saya contohkan, ya. Ini mahasiswa bimbingan saya. Di skripsi tahun 2021 udah banyak perubahan. Yang pertama, tidak ada sistematikanya dan metodologi penelitiannya di bab pertama. Jadi di sini nggak ada lagi gitu, ya. Tidak ada lagi. Anda lihat di kajian pustaka pun juga, kalau di skripsi 2020 ke bawah ini biasanya bab 3, namun landasan teori tentang tinjauan umum perusahaan di mana tempat riset diambil itu tidak dibuat di sini gitu. Karena tidak begitu berhubungan sekali dengan permasalahan yang akan diselesaikan, ya. Seperti sejarah kan tidak ada kaitannya dengan masalah yang akan diselesaikan. Jadi itu sebenarnya tidak dibuat di sini gitu, ya. Jadi banyak perubahan ini pada skripsi 2021, jadi belum ada di perpustakaan, ya. Nah, di sini metodologi penelitiannya ada di bab 3. Jadi dibuat jelas di sini metodologi penelitian. Nah, berhubungan dengan perusahaan itu cuma di sini. Lokasi penelitiannya dan sampel datanya. Jadi di bab 2 yang ada di tahun lalu itu cuma diambil lokasi penelitian, nama perusahaan, alamat, dan sampel data yang diambil. Ya, jadi banyak perubahan sekali di panduan 2021. Ini membantu mahasiswa, ya, sehingga metodologi penelitian itu jelas terlihat, ya, jelas terlihat. Nah, kalau diperhatikan metodologi penelitian yang 2021 itu pada skripsi mahasiswa tergambar seperti ini. Ya, tergambar seperti ini. Jadi, ini dia. Jadi di sini dijelaskan langsung apa tahapan dari metode yang digunakan. Berbeda dengan yang di 2020 ke bawah. Di sini kan tidak ada ini penerapan metodenya di mana gitu. Nah, tidak ada. Ya, jadi harusnya dijelaskan di bagian ini dia. Ya, harusnya di bagian ini analisa masalah dan penerapan metode sebelum dirancang. Ya, sebelum programnya dirancang. Itu maksudnya. Jadi di tugas Anda, ya, membuat rangkuman terhadap metodologi penelitian yang ada di suatu skripsi, silakan analisa ya skripsi mahasiswa tersebut. Ambil dulu yang di bab 1 metodologi penelitiannya diambil, kemudian dipahami yang di ini metode Prometenya, apa langkah-langkahnya. Ya, kalau metode Promete ini adanya di bab 2 gitu. Jadi coba dibuka di bab 2. Pada bab 2 itu akan ini akan terlihat metode Promete, akan terlihat langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya. Ya. Ini untuk memilih fungsi preferensi terlebih dahulu, pemilihan fungsi preferensi. Kemudian langkahnya ini ya langkahnya perhitungan indeks preferensi multi kriteria. Ini langkah keduanya. Kemudian ini perankingannya ada living flow, entering flow, dan net flow. Jadi ini terlihat di Promete ya, tapi di apanya di metodologi penelitian yang dibuat di bab 1 kan tidak terlihat itu. Nah, kalau di skripsi yang tahun 2021 akan terlihat di sini dia nantinya. Ya, garis besarnya bagaimana penerapan analisa dan penerapan metode Promete di dalam penyelesaian masalah. Ya. Nah, itu tadi. Jadi bisa dilihat di bawahnya juga ada penjelasan. Ya, ada penjelasan dari identifikasi masalah yang ini. Ya, identifikasi masalah, kemudian pengumpulan datanya, ada observasi, ada wawancara. Ya, di sini. Ya, sampai ke studi literatur. Ya. Ini objek yang akan membaca dengan membaca berbagai sumber referensi seperti buku-buku, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topiknya, ya, topiknya apa, dijelasin di sini dan metodenya apa. Kemudian analisa dan penerapan metode Okra-nya pada perusahaan apa gitu, ya, ke masalah yang mana. Ya. Kemudian tahapan perancangannya.
Ya, menggunakan apa perancangan yang dilakukan? Harusnya dijelasin di sini. Menggunakan UML, menggunakan Microsoft Visual Basic. Ya, implementasinya bagaimana? Kemudian dokumentasinya bagaimana? Ini penjelasannya. Jadi yang saya arahkan kalian untuk membuat latihan, ya, untuk membuat latihan pada ini rangkuman metodologi penelitian skripsi sebenarnya seperti itu, ya. Sebenarnya untuk membuat gambar begini, ya, gambar tahapan-tahapannya ini diberi penjelasan nantinya. Nah, kalau di skripsi yang tahun lalu adanya di bab 1 metodologi penelitian, tapi metodenya belum jelas. Nah, itu Anda cari di di landasan teorinya. Bagaimana tahapan metodenya dijelasin di sini. Ya, dijelasin tahapan metodenya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang saya berikan di di grup, ya. Jadi ini bisa dilihat, ya, tidak tidak sama dengan beberapa kasus yang lain gitu. Karena ini untuk mahasiswa Kapita Selekta, jadi mereka tidak pengambilan data, nggak riset. Mereka hanya tentukan topiknya, identifikasi masalah yang ada di topik, dan coba baca review-review terkait literatur yang ada, dan terapkan metode dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi di sini metodenya ada 3, yang MAUT, ROC, dan OKRA. Ya. Misalnya ini dia. ROC bertujuan untuk mengambil bobotnya, diterapkan pada MAUT, kemudian diterapkan lagi pada OKRA, kemudian dianalisa perbandingannya. Ya, dari penerapannya ini, dianalisa penerapannya itu bagaimana. Nah, terlihat di sini kan tidak ada tahapan perancangan, karena mereka tidak saya arahkan untuk merancang program. Ya, mereka tidak saya arahkan untuk merancang program, tapi mereka hanya penerapan metodenya saja, ya, dan menganalisa metodenya terhadap solusi sebagai solusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Terakhirnya mereka hanya membuat laporan saja, ya, laporan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian atau artikel ilmiah. Nah, terakhir selesai. Jadi tidak ada di sini pengujian program, implementasi, tidak ada. Jadi tahapan penelitian itu disesuaikan dengan apa yang Anda lakukan, ya, apa yang Anda lakukan. Kalau di skripsi pasti berbeda, ada perancangannya, ada implementasinya, ya, kalau di skripsi gitu. Jadi tidak semuanya sama seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di minggu ini, ya, di pertemuan ini. Ya, semoga Anda bisa memahami apa yang menjadi latihan Anda di dalam merangkum tahapan-tahapan yang terdapat dalam metodologi penelitian pada suatu skripsi gitu. Ya, mungkin itu saja.